Hai guys, ini um, untuk weekend ini, untuk semua zodiak seperti biasa kalian tinggal lihat zodiak yang kalian ingin dengar. Sekarang itu tanggal berapa ya? 21 ya kalau nggak salah. Jadi ini kurang lebih untuk 22 dan 20 enggak. Ini untuk 22 dan 21 bulan Maret. Oke. Kita akan lihat untuk energi yang akan datang atau yang mungkin akan berhubungan dengan kalian. Oke. Kita akan mulai dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo seperti biasa untuk 21 dan 22 bulan Maret untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Healing family issue, permasalahan dengan seseorang. Kita lihat ya, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Untuk general energi untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo mungkin terkait dengan percintaan dan hubungan kalian dengan seseorang. Kalau misalnya udah nggak berhubungan dengan seseorang, mungkin masih nginget tentang seseorang yang berada dalam masa lalu, yang udah nggak berhubungan lagi, berhubungan dengan mantan mungkin, atau seseorang yang mungkin belum ada closure antara kamu dengan orang tersebut. Jadi seseorang, kita akan lihat deh. Untuk Capricorn, religious factor and release your act. Jadi untuk keadaan Capricorn sendiri di sini bisa berhubungan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu kamu, bisa berhubungan dengan seseorang yang mungkin ada perbedaan agama atau dia mempunyai status yang berbeda. Misalnya mungkin dia sudah menikah, mungkin ada perbedaan agama, cuman kalian masih berhubungan. Dan seseorang mungkin harus merilis sesuatu hal, merilis mantannya, intinya kayak gitu. Nah, untuk Taurus sendiri, release your ex and give your relationship a change. Jadi ada dua hal yang berbeda untuk zodiak Taurus sendiri. Di sini ada mungkin seseorang untuk minta untuk kesempatan lagi untuk kedua kali, tapi mungkin seseorang mungkin minta kesempatan dua kali, seseorang ingin minta bekerja sama lagi dalam membangun sesuatu hal. Tetapi mungkin seseorang harus dulu melepas ex-nya gitu ya, atau mungkin ada dua hal, satu orang yang tidak mau satu orang mau balik, satu orang tuh nggak mau balik, jadi dua perbedaan energi. Untuk Virgo, calling in your soulmate and release your ex. Mungkin kamu masih belum bisa moving on, seseorang di sini entah kamu atau entah seseorang yang berhubungan dengan kamu masih belum bisa moving on dengan seseorang yang berada di masa lalu. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk 21 dan 22 untuk weekend reading untuk zodiak Capricorn, religious factor, yes. Untuk Capricorn sendiri yang aku lihat mungkin seseorang di sini sudah mempunyai atau family involved. Seseorang di sini mungkin juga sudah menikah dengan orang lain, tapi satu orang masih menginginkan suatu hubungan yang terjalin antara kamu dengan seseorang. Bukan aja tentang pernikahan, tapi mungkin ibaratnya satu orang tuh udah punya hubungan dengan orang lain. Oke. Untuk Taurus, relationship, give your relationship a change. Untuk Virgo, calling in your soulmate. Virgo. Oke, di sini ada Ace of Swords. Jadi ada clarity, ada komunikasi mungkin, atau ada suatu hal yang akan mengclearkan suatu keadaan kamu dengan orang tersebut atau seseorang yang berada dalam masa lampau. Jadi kalau untuk Capricorn sendiri, aku di sini lihat religious factor, Ten of Cups, mungkin seseorang dari kamu sudah mempunyai hubungan yang long term bersama orang lain, tetapi somehow seseorang masih belum bisa moving on terhadap sesuatu hal yang berada dalam masa lalu tersebut. Nah, seseorang di sini harus memberi suatu keputusan kah atau mengclearkan suatu keadaan kah, kalau misalnya nih orang mau gak sih sama gue, kalau memang udah ada family involved, ibaratnya seseorang harus mengclearkan kondisi tersebut supaya orang tersebut bisa moving on, atau mungkin kamu bisa moving on terhadap sesuatu hal kan. Dan ibaratnya kamu harus memahami kalau diri kamu itu sudah berhubungan dengan orang lain, intinya kayak begitu. Tapi bisa juga dikaitkan dengan apabila seseorang yang berada dalam masa lalu itu masih belum bisa moving on terhadap kamu, ibaratnya
apa ya, seseorang di sini merasa ada sesuatu hal yang seseorang tersebut tidak memberikan sesuatu hal yang dia inginkan. Jadi ada sesuatu hal yang harus disadari oleh satu orang tersebut. Oke. Bisa juga kalau tidak berhubungan dengan seorang yang sudah menikah, dia sudah punya long term commitment. Ibaratnya seseorang di sini menginginkan hubungan yang long term commitment, ibaratnya menginginkan sesuatu hal yang dia udah ngebayangin kalau gue tuh bisa jadi partner sama dia, gue bisa menikah sama dia, gue punya anak sama dia, tapi somehow mungkin masih belum bisa moving on sama mantannya. Tapi jadi ibaratnya kamu udah punya cita-cita, punya dream, punya keinginan, tapi seseorang di sini merasa orang tersebut tidak memberikan apa yang dia inginkan. Jadi tidak ada clarity dalam keadaan tersebut. Oke, untuk Taurus, give your relationship a change and release your ex. Jadi seseorang di sini masih menginginkan adanya konsisten dalam suatu hubungan gitu ya. Jadi di sini Eight of Pentacle dengan Two of Cups, seseorang mau konsisten dalam sesuatu hal, dalam membangun wow. Jadi di sini ada di sini ada banyak banget ace sebenarnya. Aku nggak tahu apakah ini akan berhubungan dengan Taurus, tetapi di sini ibaratnya kalau misalnya terkait dengan seseorang, jadi sebenarnya ada potensial sesuatu new beginning yang akan ditampilkan sama kalian gitu ya, dan mempunyai kesepakatan dalam dua orang. Tapi kalau ini dikaitkan dengan pekerjaan, percintaan, baik-baik aja. Mungkin ini yang dalam energi kamu masih belum bisa moving on terhadap sesuatu energi yang lama, dan nggak tahu apakah harus bisa fokus terhadap sesuatu pekerjaan atau enggak, atau percintaan, karena mungkin di dalam situasi ruang pekerjaan kamu sedang dihadapi sesuatu hal yang baru yang bikin kamu tuh excited dan fokus terhadap sesuatu hal. Apapun yang kamu kerjakan terhadap new beginning dalam suatu pekerjaan dalam sesuatu ide akan mencapai sesuatu hal, ibaratnya feeling equal terhadap seseorang yang berhadapan dengan kamu. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan percintaan, seseorang di sini menginginkan suatu new beginning dan dia merasa dia telah menemukan partnernya atau menemukan seseorang yang dia anggap kita mempunyai feeling equal gitu ya. Tapi apakah seseorang tersebut mau merilis sesuatu hal, ibaratnya gitu, atau mungkin ada satu orang di sini masih belum moving on sama seseorang yang berada dalam sesuatu hal yang lama, cuman mungkin dia dihadapi sesuatu new beginning yang baru, dia nggak tahu mana yang harus dipilih, pekerjaan kah atau mungkin percintaan, atau mungkin jadi kurang lebih seperti itu. Oke, tapi seseorang di sini ibaratnya bisa juga dia telah mengalami sesuatu hal yang baru di dalam ruang lingkup pekerjaan, tetapi dia masih memikirkan ikatan soulmate yang dia rasa dia sudah menemukan orang partner tersebut. Jadi gitu ya. Mungkin ini adalah saatnya kamu untuk work on your partnership untuk mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan gitu. Oke, untuk zodiak Virgo, calling in your soulmate, Queen of Cups dengan The Lovers dengan Ace of Swords. Jadi mungkin kamu menganggap orang tersebut siapapun mungkin bisa berhubungan dengan Gemini, mungkin kamu memiliki soul deep connection, orang yang kamu anggap tuh udah lama mempunyai ibaratnya dia gua banget gitu ya, tapi mungkin kalian tidak ada suatu komunikasi antara kamu dengan orang tersebut gitu ya. Seseorang di sini Queen of Cups, ibaratnya dia mempunyai perasaan yang lebih, dia merasa perasaannya tuh real, punya valuable dalam suatu hubungan, dan mengharapkan ada suatu komunikasi yang mungkin berasal dari mantannya atau seseorang yang emang belum kelar aja closure-nya terhadap orang tersebut gitu. Jadi Queen of Cups dengan The Lovers bisa berhubungan dengan orang yang kelahirannya Cancer atau Gemini, atau mungkin seseorang di sini ibaratnya mempunyai perasaan yang sangat besar, tapi karena tidak ada suatu komunikasi yang terjalin terhadap kalian, yang aku lihat akan ada suatu clarity yang akhirnya kamu akan akan mengetahui sesuatu hal gitu loh. Tapi Ace of Swords dengan Queen of Swords dengan The Lovers, orang ini atau kamu memiliki perasaan yang sangat besar, tapi somehow mungkin ibaratnya gini ya, mungkin ada dua hal yang akan kamu hadapi. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru, tapi somehow kamu juga tidak bisa, tapi mungkin kamu juga masih belum bisa merilis sesuatu energi yang berada dalam masa lalu kamu. Itu yang aku lihat. Oke. Kita akan mulai untuk Aries, Leo dengan Sagittarius untuk 21 dan 22 bulan Maret. Aries, Leo, lalu Sagittarius.
Oke, general energi untuk Leo, Sagittarius, Leo, Aries, Leo dengan Sagittarius adalah free yourself. Jadi ini adalah saat kamu taking action terhadap suatu keadaan, situasi, kondisi, terhadap sesuatu hal, terhadap seseorang. Untuk Aries sendiri, finance and career, financial issue or factor in your love life. Jadi ini banyak hal. Mungkin seseorang sedang mengalami financial issue kah gitu ya, merasa stuck terhadap sesuatu hal, mungkin karena keuangan sedang kurang baik, kurang lebih seperti itu, atau mungkin pekerjaan menjadi suatu hal, mungkin yang satu kerjanya jauh, atau uang dan karir menjadi suatu kendala dalam suatu hubungan dan merasa stuck. Jadi kalau finance, career, and free yourself, jadi ini bisa juga dikaitkan dengan seseorang tidak berindependen dalam finansial, bisa dikaitkan seperti itu. Tapi seseorang tuh sebenarnya udah mulai nggak sabar, pengen melakukan suatu lompatan untuk tidak menstuck dalam suatu keadaan. Tapi bisa juga dikaitkan dengan apabila kalian memiliki financial issue terhadap sesuatu hal, kamu merasa pengen untuk taking back your control untuk memperbaiki suatu keadaan. Untuk Leo, reconciliation and free yourself, jadi someone from your past is returning to your love life. Ini tuh banyak hal, tapi yang kita akan lihat tergantung dari kartunya. Tapi reconciliation dan free yourself yang aku lihat di sini juga bisa berkaitan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu ingin kembali lagi sama kamu. Tapi kalau misalnya kamu merasa stuck terhadap suatu keadaan, ini adalah saatnya kamu untuk melakukan apa yang kamu inginkan, entah terkait dengan direction pada si mantan kah, atau seseorang, atau berbeda direction dari si mantan ini. Oke? Untuk zodiak Sagittarius, heart to heart conversation and free yourself. Mungkin Sagittarius ini saatnya kamu untuk mengatakan segala sesuatu hal apa yang kamu rasakan terkait dengan situasi atau seseorang. Gitu, seseorang tuh mau untuk berbuat taking action, memperbaiki suatu keadaan, tetapi di sini seseorang harus jujur menyampaikan segala sesuatu hal apa yang dia rasakan. Oke? Untuk Aries, Leo dengan Sagittarius di 21 dan 22 Maret. Aries, finance and career. Untuk Leo, reconciliation. Untuk Sagittarius, heart to heart conversation. Oke. Oke. Untuk Aries, Leo dengan Sagittarius generalnya adalah Four of Wands, tapi di belakangnya diikut dengan Three of Swords dengan Ten of Wands. Oke. Jadi ini ada King of Cups juga, my god. Jadi sebenarnya yang aku lihat sebenarnya ini kalau menurut aku, King of Cups dengan Ten of Wands dengan Three of Swords dengan Four of Wands. Jadi seseorang di sini dia tuh punya perasaan yang sangat besar yang dia tuh nggak bisa ekspresikan terhadap sesuatu hal. Dia merasa punya banyak hal-hal responsibility yang harus dia lakukan, atau mungkin dia udah nggak bisa memendung lagi perasaan yang dirasakan terhadap kamu. Oke, tapi di sini ada kekecewaan terkait dengan suatu kestabilan atau hubungan kalian. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aries di sini finance and career, Nine of Pentacles, Two of Wands. Aku melihat sih dari sini untuk zodiak Aries sendiri sebenarnya seseorang di sini mempunyai melihat, aku nggak tahu ya apakah apabila kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang melihat diri kamu sebagai orang yang independen gitu loh, fokus terhadap sesuatu hal, dia merasa kamu fine ketika kamu tuh sendiri. Itu yang aku lihat. Nine of Pentacles adalah kartu single atau seseorang yang fokus terhadap dirinya dia bekerja mengumpulkan koinnya, tapi dia juga tahu tuh kapan waktunya dia harus berkomitmen terhadap sesuatu hal. Nah, Nine of Pentacles ini memang orang single, tetapi dia juga orang yang ready to commit terhadap sesuatu hal yang long term commitment. Seseorang di sini melihat kamu mungkin bisa berhubungan dengan long distance relationship, seseorang yang jauh gitu ya, ada distance, ada jarak antara kamu dengan dia, dan seseorang di sini berekspektasi. Jadi yang kulihat gini, mungkin seseorang di sini harus membesarkan, bukan membesarkan, apa ya bahasanya, dia tuh harus menambah apa ya,
dia harus mengumpulkan kepercayaan dirinya karena gini, mungkin tadinya orang ini tuh secara finansial tidak berkecukupan atau kurang lebih seperti itu, biasa-biasa aja. Nah, karena dia melihat kamu seseorang yang independen, orang yang ibaratnya secara ekonomi itu bagus, dan dia tahu kalau kamu mungkin punya rumah bagus atau mungkin pokoknya Nine of Pentacles dengan Four of Wands tuh orang yang independen yang emang bercukupan dalam finansial gitu loh. Tapi ini ada seseorang dengan dia melihat kamu seperti itu. Nah, finance and career tadi aku bilang kalau misalnya ada kamu single, mungkin ada seseorang yang single juga yang dia mempunyai distance atau jarak antara kamu dengan dia melihat kamu tuh ibaratnya orang yang independen dan berkecukupan. Cuman seseorang ini mungkin merasa stuck, dia tadinya nggak pede, mungkin karena dia melihat kamu tuh cukup, jadinya ya mungkin apa ya, mempunyai kendala di situ. Tetapi mungkin yang kulihat di sini seseorang juga dia akhirnya menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya untuk nge-build sesuatu hal yang stabil. Jadi ini sebenarnya kartu yang bagus. Tapi free yourself terhadap sesuatu hal. Jadi kalau misalnya tidak berkaitan dengan pembicaraan aku yang tadi, seseorang di sini harus fokus terhadap sesuatu hal karena ada potensial segala sesuatu hal yang dia bangun bisa menuju ke suatu kestabilan yang dia inginkan. Berekspektasi gitu lah, berarti memikirkan sesuatu hal yang lebih baik. Oke. Untuk zodiak Leo Untuk zodiak Leo di sini ada reconciliation, justice card dengan page of wands. Jadi kamu bisa berekspektasi seseorang berada dalam masa lalu, orang yang mungkin udah lama kamu kenal, bukan harus sesuatu hal yang berada di dalam, bukan sesuatu hal yang harus jadi mantan kamu juga, tapi mungkin kayak teman sekolah, teman lama, teman di tetangga gitu ya, atau mungkin memang seseorang yang udah pernah ada dalam hidup kamu. Nah, seseorang di sini akan kamu bisa berekspektasi seseorang tersebut akan menghubungi kamu dan ada possible dia ingin untuk level up sesuatu hal dalam hubungan. Four of Wands dengan Justice ibaratnya ini bisa kesepakatan sesuatu hal yang mungkin bisa kayak menuju sesuatu hal yang long term commitment. Four of Wands dengan Justice mungkin pernikahan, mungkin sesuatu hal yang official, akhirnya kita pacaran. Jadi kamu bisa berekspektasi seseorang akan message kamu atau berpesan sama kamu, ngirim pesan sama kamu, karena orang tersebut, siapapun orang yang kembali lagi menghubungi kamu, dia akan membuat suatu keadaan make things right. Mungkin yang tadinya dia tidak melakukan suatu action, pada akhirnya dia membuat suatu action dan ingin berkomunikasi lagi sama kamu. Itu yang aku lihat, oke? Nah, untuk Sagittarius, heart to heart conversation. Jadi yang aku lihat di sini untuk free yourself dan heart to heart conversation, yang aku lihat Sagittarius, mungkin kamu dengan orang tersebut tidak melakukan suatu komunikasi. Bisa juga kalian yang satu rumah tidak berkomunikasi. Misalnya kalau udah nikah tapi suami dan istri tidak berkomunikasi karena dia diam-diaman. Karena di sini seseorang yang satu melihat yang satu tidak diam aja, tidak responsif, tidak melakukan hal-hal, ibaratnya Four of Wands dari Three of Swords, dari tadi misalnya ada suatu kekecewaan yang terjadi, sakit hati, dan akhirnya dia recovery, akhirnya udahlah gue diam aja, gue tidak mengekspresikan apa yang gue rasa terkait dengan mungkin conversation atau hal-hal yang terjadi. Jadi orangnya tidak responsif. Yang satu, karena satunya tidak responsif, akhirnya satu orang tersebut memilih untuk meninggalkan orang tersebut, atau mungkin jadi dia juga tidak membicarakan hal tersebut. Dia merasa ya udah lebih baik gue pergi aja, entah secara emotionally, entah secara logikanya dia. Nah, ini bisa juga dua orang yang berada dalam satu rumah, satu orang diem aja, tidak pergi kemana-mana, yang satu orang ketika dalam ada suatu berantem, akhirnya satu orang pergi aja ninggalin rumah. Maksudnya dia bukan pergi meninggalkan rumah, gimana cara apply kamu aja, tapi mungkin kalau yang satu rumah, yang satu diem di rumah, habis berantem diam di rumah, yang satu gue mendingan gue keluar. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau tidak berhubungan yang satu rumah, mungkin ya berarti ada dua orang tentang kestabilan, tentang rumah, tentang hubungan, dua orang tidak berkomunikasi, dan harusnya dua orang ini bisa honestly discuss terhadap sesuatu hal yang terjadi antara kalian. Oke, kita akan coba ke Cancer, Scorpio dengan Pisces. Untuk 21 dan 22 untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces.
Oops. Cancer, Scorpio dengan Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Cancer, Scorpio, Pisces. Di sini untuk general energi kalian adalah forgiving and learning. Jadi seseorang di sini dalam suatu permasalahan sudah forgive and forget kah? Atau mungkin seseorang memang ada yang ingin minta maaf, tapi apakah satu orang tersebut bisa moving on terhadap suatu permasalahan tersebut? Oke. Untuk Cancer di sini ada seseorang yang aku rasa ada yang mau ingin minta maaf sama kamu dan dia merasa kamu adalah soulmate-nya, oke? Atau vice versa, itu yang dirasakan kamu terhadap orang tersebut. Untuk Scorpio, deception and forgiving the learning, menurut aku Scorpio, kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang agak sedikit deception, someone is wearing false mark, itu tuh bisa dalam positive way dengan negative way. Contohnya, mungkin seseorang tidak mereveal perasaannya, tapi seseorang juga mungkin deception dengan forgiving and learning bisa dikaitkan juga terkait dengan sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lampau. Mungkin kamu dibohongin sama dia melakukan sesuatu hal di belakang kamu, tapi seseorang mau kembali lagi sama kamu untuk minta maaf. Tapi bisa juga dikaitkan di sini orang yang datang meminta kamu untuk memaafkan dia kah, dia juga masih tidak mereveal sesuatu hal yang terjadi yang berada dalam masa lampaunya, paham kan? Jadi kayak misalnya dia minta maaf sama kamu, tapi dia juga nggak bisa untuk mereveal segala sesuatu hal yang terjadi gitu. Jadi masih ada tersembunyi di hal tersebut. Untuk Pisces, love yourself first and forgiving and learning. Kamu mungkin di sini memilih untuk mencintai diri kamu sendiri terkait dengan seseorang. Jadi kamu mungkin di sini untuk lebih jelasnya tuh kayak forgive and forget, dan ya udah gue milih untuk lebih mencintai diri gue sendiri, contohnya kayak gitu. Oke. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio dengan zodiak Pisces. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces 21 dan 22. Cancer, soulmate, Cancer. Untuk Scorpio, deception, Scorpio. Wow. Untuk Pisces, love yourself first. Love yourself first. The Sun card. Oke. Cancer ini. Jadi untuk Cancer ya, aku nggak tahu, tapi aku akan memberitahu apa yang aku lihat. Jadi Cancer, kalau memang masih berhubungan dengan seseorang yang kamu anggap dia soulmate, misalnya kalau kamu laki-laki, kalau ini untuk Cancer laki-laki, ibaratnya kamu udah menemukan orang yang kamu anggap dia adalah soulmate kamu, gitu ya. Dan mungkin ada sesuatu hal yang kalian tuh akhirnya bisa melupakan segala sesuatu hal yang terjadi dan akhirnya mau memulai sesuatu hal yang baru lagi karena kamu merasa emang lo soulmate gue. Nah, nih, King of Wands, Ace of Wands, the Sun card. Wow. Jadi gini, kalau untuk yang Cancer laki-laki, yang aku lihat kalau misalnya kamu udah beristri, terus ada sesuatu hal yang terjadi, masalah kecil, masalah besar, I don't know. Tapi ibaratnya di sini kamu mesti aware kalau misalnya istri kamu siap untuk mempunyai anak lagi, ada kemungkinan kamu tuh emang pengen ngebang dia, ibaratnya gitu. Sorry ya. Mau having sex sama dia ibaratnya, dan akan ada potensial ibaratnya anak involved, atau mungkin pada akhirnya istri kamu hamil. Itu yang aku lihat. Tapi kalau misalnya untuk Cancer laki-laki yang belum hamil gitu ya, laki-laki Cancer yang belum menikah, mungkin kamu merasa kamu tuh punya desire to be with someone karena kamu merasa kamu punya spark, punya gairah, punya passion terhadap orang tersebut, dan kamu mau mencoba sesuatu hal yang baru, memulai sesuatu hal yang baru sama orang tersebut. Dan apabila kamu mau having sex sama dia, kamu hati-hati terkait dengan sesuatu hal yang terjadi, mungkin possibly orang tersebut bisa hamil. Itu hanya sebatas mengikat. Oke? Tapi untuk perempuan sama halnya kayak laki-laki. Jadi kalau misalnya kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin seseorang tersebut minta maaf kah,
dan kamu ibaratnya mau memulai sesuatu hal, memulai lagi dari yang baru gitu ya. Dan kalau misalnya kamu mau having sex sama dia, kamu mesti hati-hati. Itu yang cuman aku bisa ingatkan. Tapi dengan siapapun orang berhubungan sama kamu, di sini ada potensial a new beginning yang akan ditampilkan sama kamu, membawa kebahagiaan, kesenangan. Ibarat kamu menemukan seseorang yang dia tuh soulmate secara soul, dan akan ada suatu new journey, embark a new journey yang kamu tuh bisa diberikan pengalaman yang lebih baik lah ibaratnya gitu, dan seseorang menganggap dia adalah soulmate-nya. Oke, itu yang aku bisa bilang untuk Cancer. Jadi kartu yang bagus untuk zodiak Cancer. Oke, kita akan lihat untuk Deception untuk Scorpio, Forgiving and Learning. Sebenarnya kalau misalnya ini disatuin juga untuk zodiak Scorpio, jadi gini, bisa tadi aku kalau ngeliat ini dengan ini, hati-hati dengan suatu berita yang akhirnya kamu harus mengeluarkan uang, intinya gitu. Jadi kayak tiba-tiba mungkin ada seseorang yang menghubungi, tiba-tiba kamu harus mengeluarkan uang dalam, ibarat tiba-tiba ada yang mesti dibayar, tiba-tiba pokoknya intinya ada suatu berita yang mungkin akan mengeluarkan uang. Tapi kalau dikaitkan dengan suatu percintaan, Forgiving and Learning and Deception, seseorang menghubungi kamu, mungkin ada seseorang akan ada suatu komunikasi, atau mungkin orang ini telah berhubungan sama kamu, dan mungkin orang tersebut yang aku lihat kalau misalnya ibaratnya gini, seseorang di sini sebenarnya mungkin ini adalah orang yang sudah menghubungi kamu, berhubungan sama kamu, dia merasa dia pengen mencoba sesuatu, a new beginning sama kamu, mungkin Leo, mungkin Scorpio involved. Forgiving and Learning and Deception, mungkin seseorang di sini tidak mereveal segala sesuatu hal, padahal dia punya keyakinan, dia merasa orang tersebut itu ibaratnya lo tuh bisa ngebahagiain gue, dan gue tuh mau mencoba segala sesuatu hal. Nah, the Fool ini dengan Deception, jadi aku nggak tahu apakah ini adalah Scorpio atau enggak, tapi yang kulihat mesti hati-hati dengan Deception, dengan the Fool card, karena kartunya adalah 50-50. Kadang-kadang dia bisa melakukan sesuatu hal yang ceroboh tanpa melihat tanpa melihat segala resiko yang akan terjadi ke depannya gitu ya. Mungkin seseorang juga di sini tiba-tiba dia kaget karena orang tersebut menghubungi kamu atau kamu menghubungi dia, dan akhirnya akan merubah segala sesuatu keadaan antara kamu dengan orang tersebut gitu. Tapi apapun suatu perubahan, suatu keadaan, jadi ditawarin bisa dikaitkan dengan perubahan suatu keadaan secara spontan, tiba-tiba begini. Jadi ada suatu revelation mungkin, atau pencerahan mungkin, atau suatu perubahan keadaan secara tiba-tiba berubah. Tapi apapun suatu komunikasi yang terjalin, ibaratnya seseorang di sini mempunyai keyakinan untuk memulai suatu new journey baru dan membawa suatu pencerahan dalam suatu keadaan. Oke. Tapi bisa juga di sini ibaratnya orang yang tiba-tiba mungkin orang ini berhubungan sama kamu, dia mungkin orangnya spontanitas, mau melakukan segala sesuatu hal yang membuat dia bahagia karena dia merasa ingin memperbaiki suatu keadaan. Dan di sini ada suatu hal aja yang tiba-tiba dia mereveal, yang akhirnya kamu mengetahui sesuatu hal atau dia mengetahui sesuatu hal. Oke. Untuk Pisces, Pisces, love yourself first and forgiving and learning. Yang aku lihat di sini adalah the Fool card, bisa Pisces atau zodiak Aries. Mungkin bisa berhubungan dengan zodiak tadi kah atau enggak. Tapi ini adalah dua kartu zodiak kamu di sini Pisces. Yang aku lihat sebenarnya gini, kalau misalnya kamu menunggu lama terkait dengan seseorang yang tidak memaafkan kamu kah, atau mungkin tidak bisa forgive and forget terhadap sesuatu hal, seseorang yang masih belum bisa move on terhadap suatu keadaan, misalnya dari keadaan A ke keadaan B gitu ya, masih belum bisa merilis segala sesuatu hal yang terjadi di masa lampau. Akhirnya mungkin kamu tadi berusaha, mungkin ada waktunya kamu mencoba melihat dari berbagai perspektif gitu loh, terhadap suatu keadaan, terhadap sesuatu hal yang terjadi di masa lampau. Tapi pada saat ini, pada akhirnya kamu memilih untuk melakukan action atau taking action, untuk tidak lagi on hold terhadap sesuatu hal, on pause dalam terhadap satu hal. Mungkin ada saatnya kamu untuk mempelajari, dulu gue lihat dulu dari A, dari B, gue lihat dari utara, dari timur, berusaha melihat dari berbagai perspektif, berusaha melihat dari berbagai masukan. Tapi pada saat ini aku rasa ini udah bukan saatnya, dan kamu memilih untuk tidak lagi mempelajari hal tersebut, tidak lagi nunggu
sesuatu hal lagi, ibaratnya gitu. Ini adalah saatnya kamu untuk memulai sesuatu, a new journey terhadap sesuatu hal. Jadi ibaratnya kalau kamu digantungin sama orang, kamu memilih untuk tidak lagi gantung gitu loh. Mungkin tadinya kamu orang mungkin ngegantungin kamu kah, atau kamu ngegantungin hal tersebut, tapi apapun ngegantungin dalam situasi itu, ibarat kamu juga mempelajari segala hal, perspektif segala hal, mempelajari suatu problem, mungkin mempelajari sesuatu hal, tapi pada akhirnya kamu akhirnya memilih untuk mencintai diri kamu sendiri dan mencoba sesuatu new journey, direction yang baru, sesuatu hal yang mungkin kamu nggak tahu ke depannya kayak gimana, dan the sun card akan ada membuat suatu kebahagiaan buat kamu. Oke. Kita akan mulai untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini. Untuk 21 dan 22 Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, Aquarius, Libra, Gemini 21 dan 22 bulan Maret. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini di sini stay optimistic about your love life. Jadi mungkin seseorang dari kalian merasa pesimis kah, merasa tidak punya keyakinan, tidak punya faith terhadap suatu hubungan. Aquarius, Libra, Gemini mungkin nggak bisa berpositive thinking, atau seseorang di sini punya keraguan. Untuk Aquarius, very soon clearly decide what you want so it comes to you. Mungkin Aquarius, kamu harus segera memutuskan sesuatu keadaan, sesuatu hal tentang terkait dengan perasaan, mana yang kamu mau, mana yang harus kamu lakukan. Dan kamu merasa pesimis kah dalam suatu keadaan. Untuk zodiak siapa ini? Libra, trust the situation calling you to have faith. Jadi ada dua kartu yang menandakan untuk Libra sendiri kamu pesimis terhadap suatu hal, nggak yakin lagi, ya udahlah, pasrah gitu ya, atau mungkin ada trust issue antara kamu dengan seseorang. Untuk Gemini, patient, love your heart and soul to sing. Kita akan lihat untuk stay optimistic about your love life. Mungkin seseorang punya ada keinginan sesuatu untuk membuat suatu keadaan light, tapi seseorang masih nggak pesimis terhadap suatu hubungan ini. Okay. Jadi kartu ini mau keluar terus, Nine of Swords. Jadi mungkin kalau misalnya kamu nggak khawatir terhadap, jadi gini, kalau misalnya ada seseorang yang mengatakan sesuatu hal, terus jadi ada seseorang menyesali segala perkataan yang dia lakukan. Nine of Swords tuh ibaratnya ada suatu hal yang terjadi, pada akhirnya dia menyesali perbuatan jadi akhirnya dia nggak bisa tidur, kepikiran segala macam. Oke. Mungkin bisa berhubungan dengan orang tersebut, atau mungkin itu adalah energi kalian. Aquarius, Libra, dan Gemini. 21 dan 22 Aquarius, very soon. Aquarius, kamu bisa berekspektasi seseorang yang berada dalam masa lalu akan menghubungi kamu lagi. Okay. Aquarius, very soon. Aquarius, akan ada suatu komunikasi, mungkin Leo ingin berkomunikasi sama kamu, ada suatu clear again, I don't know. Untuk Libra, trust Libra. Untuk Gemini, passion Gemini. Yum. Okay, so ini akan aku bilang general energi kalian adalah Six of Cups. Jadi bisa berhubungan seseorang yang mungkin udah kenal lama, good times, bad times. Mungkin ini mantan kamu. Jadi kayak someone from your past is returning. Jadi inilah kartunya. Okay? Jadi bisa berkaitan dengan, mungkin juga bisa berkaitan dengan seseorang yang kamu kenal udah lama, tapi nggak mesti ada ikatan pacaran dulu. Orang yang mungkin udah pernah tinggal rumah berdekatan gitu lah ya.
atau mungkin emang udah punya hubungan yang good times bad times yang sudah dijalankan antara kamu dengan orang tersebut. Nah, siapapun orang yang berada dalam masa lalu tersebut, dia merasa sendiri, feeling lonely, merasa terabaikan, tapi somehow dia masih suka mengingat-ingat antara kamu dengan dia. Apa aja yang udah terjadi, apa aja yang udah pernah diobrolin apa. Jadi kadang-kadang masih suka mengingat hal tersebut, tapi secara hal satu lain lagi, dia memiliki suatu kesulitan karena dia feeling lonely, dia tidak berhubungan dengan kamu, dan ada kemungkinan orang tersebut kembali lagi. Itu yang aku lihat. Kita akan lihat untuk Aquarius very soon. Jadi untuk terkait dengan apabila berhubungan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu kamu atau mantan kamu, kayaknya kamu harus membuat sesuatu hal, mengclearkan suatu keadaan, memutuskan mana yang kamu inginkan, memutuskan mana yang harus kamu clearkan terkait dengan sesuatu. Mungkin kamu selama ini Aquarius agak sedikit menjauh, agak sedikit memberi space terhadap sesuatu hal. Kalau berhubungan dengan mantan atau berhubungan dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah soulmate kamu yang tadinya mungkin tidak berhubungan sama dia, yang agak sedikit holding back, ada suatu hal yang pada akhirnya akan mengclearkan suatu keadaan kamu dengan dia. Antara kamu yang mengclearkan suatu keadaan dia, atau orang tersebut yang tadinya dia menghindar, tidak berhubungan sama kamu, pada akhirnya dia akan speak up. Nah, kalau dia akan berbicara sama kamu, apapun kebenaran atau apapun clarity yang dilakukan antara kamu sama dia, nah keputusannya kayaknya di kamu yang harus memilih kamu mau atau enggak, intinya kayak gitu. Oke, tadi kartunya ini. Atau mungkin kalau misalnya kamu berhubungan dengan Leo, dia mengharapkan suatu clarity kamu dengan dia. Mungkin kalian tadinya agak sedikit menjauh, dia menginginkan kamu, dari pihak kamu yang memutuskan bagaimana nih hubungannya, maunya apa nih, kurang lebih seperti itu. Nah untuk zodiak Libra, trust issue, mungkin the situation calling you to have faith, antara kamu emang gak percaya sama situasinya kah, atau kamu gak percaya sama orangnya kah, yang akhirnya konflik yang terjadi. Jadi sebenarnya terkait dengan seseorang yang berada dalam masa lalu kamu, jadi kamu punya 2 kartu atau 3 kartu five of Pentacle. Mungkin financial issue menjadi suatu problem antara hubungan kamu sama dia. 5 of Wands, mungkin ada too many people involved dalam sesuatu hal. 5 of Swords, mungkin keegoisan, pride, gengsi yang akhirnya menjadi suatu kendala dalam hubungan kamu sama dia, karena tidak ada suatu komunikasi, karena satu orang tidak mau untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pada akhirnya stuck di angka 5, yang akhirnya gak ada yang berkomunikasi, gak ada yang memperbaiki suatu keadaan, padahal ibaratnya ikatan yang kalian rasakan masih dalam, ibaratnya gitu. Nah, satu orang di sini Libra, mungkin kamu merasa orang tersebut tidak ada niat baik kah untuk memperbaiki suatu keadaan, atau mungkin kamu, ya mungkin di sini yang aku lihat adalah keegoisan, kegengsian, atau sesuatu hal yang akhirnya menjadi kendala hubungan kalian, tidak adanya balance yang untuk memperbaiki suatu hubungan. Makanya ada 2 kartu, yang satu ngerasa ibaratnya 2 kartu yang menandakan dalam bacaan Libra ibaratnya udah pesimis dan gak punya keyakinan, karena emang gak ada komunikasi, karena emang gak ada penyelesaian dalam masalah ini. Tapi somehow emosi atau perasaan masih sangat dalam. Asik. Untuk kita akan lihat untuk Gemini, Ten of Pentacle, King of Pentacle dengan Six of Cups. Kalau kamu berhubungan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo Gemini, yang aku lihat seseorang di sini mungkin dia secara ekonomi baik, punya pekerjaan yang baik. King of Pentacle ibaratnya dia mungkin businessman, seseorang yang punya posisinya bagus dalam suatu pekerjaan. Seseorang di sini menginginkan sesuatu hal yang long term commitment, ingin mencapai suatu family lah, ibaratnya bisa punya keluarga, bisa menikah dengan jangka waktu yang lama, hidup yang baik, ibaratnya gitu ya, King of Pentacle dan Ten of Pentacle. Nah, yang aku lihat ibaratnya kalau misal kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin tadi aku sebut, seseorang di sini ibaratnya menginginkan kestabilan yang dicapai untuk mencapai sesuatu hal yang long term commitment. Tapi aku nggak tahu apakah
Ibaratnya passion yang kamu rasakan, desire to be with him or with her itu masih sangat dalam. Tapi mungkin satu orang di sini udah pesimis terhadap sesuatu hal. Apakah orang ini sudah mempunyai ikatan dalam hubungan orang lain kah? Kalau enggak, ibaratnya kamu masih suka mengingat-ingat dan bisa berekspektasi sesuatu hal yang lebih baik lagi dalam hubungan ini. Tapi ini bisa juga dikaitkan kalau misalnya, jadi gini, kalau misalnya kamu berhubungan dengan mantan tapi orang tersebut ibaratnya orang yang udah ada good times bad times atau udah punya long term commitment, ibaratnya jangka waktu pacarannya 5 sampai 4 tahun, 5 sampai 10 tahun atau 5 tahun lah, itu kan udah lama. Nah, mungkin ini adalah orang yang pernah sama kamu 5 tahun, tapi mungkin karena ada sesuatu hal, karena mungkin jarak antara kamu dengan dia kah, atau mungkin ada suatu hal yang akhirnya membuat kalian tidak berbicara, tapi passion yang kamu rasakan antara dia itu masih sangat dalam gitu, dan potensialnya bisa menuju sesuatu hal yang long term. Tapi kalau kamu gak berhubungan dengan yang tadi, tapi kamu sedang dekat dengan seseorang yang mungkin orang tersebut adalah ibaratnya dia menginginkan sesuatu hal yang long term commitment, karena mungkin dia merasa dia sudah kenal kamu lama, dan ini adalah saatnya kamu untuk tetap positive thinking dan optimis terkait dengan percintaan kamu. Tapi mesti hati-hati dengan apabila berhubungan dengan orang yang businessman, mungkin dia lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam pekerjaan yang kadang-kadang kamu merasa terabaikan karena dia sibuk terhadap sesuatu hal yang lain. Oke, semoga bisa hubungan kalian. Bye guys.